Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita banyak nikmatnya, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa menikmati indahnya bulan Ramadan pada saat ini. Salawatullah wassalamuhu, mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita, yang telah menuntun kita dari alam kejahilan menuju alam yang terang benderang dengan adanya cahaya Islam. Sahabat MK Channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita sejenak merenungi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, umru ummati ma bayna sittin ila sab'in. Rasulullah menjelaskan bahwasanya umur umatku, kata Rasulullah, ma bayna sittin, yakni di antara 60 sampai dengan 70 tahun. Kita bandingkan dengan umur umat terdahulu. Contohnya umurnya Nabi Nuh alaihissalam, sebagaimana Allah kabarkan dalam Al-Quran, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Kata Allah, walaqad arsalna, dan sungguh kami telah mengutus Nuh, yakni Nabi Nuh alaihissalam, ila qaumihi, untuk berdakwah kepada kaumnya, falabitha fihim, dan Nabi Nuh tinggal bersama kaumnya, yakni sekitar alfasanatin, yakni 1000 tahun, illa khamsina ama, dikurangi 50 tahun. Artinya Nabi Nuh hidup bersama kaumnya sekitar 950 tahun. Tentu ini angka yang sangat jauh ya, kalau kita bandingkan di antara umurnya umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umurnya Nabi Nuh alaihi salam. Lantas bagaimana kita melihat sebuah keadilan yang Allah tampakkan kepada kita? Tentu kalau kita melihat umur Nabi terdahulu, contohnya Nabi Nuh tadi, dengan umur yang panjang, pastilah beliau banyak pahala yang beliau dapatkan dari ibadah-ibadah yang lama tersebut. Sementara kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan panjang umur sekitar 60-70 tahun. Bagaimana kita bisa menyamai keutamaan ataupun pahala dari umat terdahulu? Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat kedua yang berbunyi, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup. Apa tujuannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian, untuk menguji siapa di antara hambanya, liyabluwakum ayyukum ahsan, yakni yang paling baik amala, yakni amal-amalnya. Jadi kita di sini dapat menyimpulkan bahwasanya amal yang Allah lihat adalah bagaimana amal itu berkualitas, bukan hanya kuantitas, bukan hanya banyaknya amal, tetapi yang berkualitas amalnya yang Allah pandang. Sahabat MK Channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan terhadap umat-umatnya, termasuk kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah Allah ceritakan dalam kitab terdahulu, contohnya yakni kitab Taurat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Ketika Allah berikan Taurat kepada Nabi Musa bertanya, ya Allah, dalam kitab Taurat saya menemukan bahwasanya nanti akan lahir sekelompok hamba yang mana mereka menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Dan saya berharap itulah umatku. Kata Allah, mereka adalah umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kata Nabiullah Musa alaihissalam, ya Allah, saya menemukan dalam kitab Taurat bahwasanya nanti akan ada di akhir zaman seorang hamba yang ketika mereka dalam hatinya berniat untuk melakukan kebaikan, tapi dia tidak melakukannya,
hanya niat saja, maka engkau tulis satu kebaikan. Engkau tulis satu pahala baginya. Dan jika mereka melakukannya, maka engkau tulis dengan 10 kali lipat kebaikan. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Sebagaimana firman-Nya Allah, barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Tapi kalau di bulan Ramadan, sungguh Allah akan memberikan yang berlipat-lipat ganda lagi. Kata Nabi Musa, saya berharap itulah umatku, kata Nabi Musa. Kata Allah, mereka adalah umatnya Muhammad. Masya Allah. Begitu mulianya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus bangga kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan sebuah kemuliaan, Allah berikan keistimewaan yang tidak Allah berikan kepada umat sebelum kita. Sahabat MK Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu masih banyak keutamaan, keistimewaan yang dimiliki oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya umat terdahulu umurnya ada yang sampai 1000 tahun, ada yang 150 tahun dan sebagainya. Bagaimana kita bisa menyaingi amal mereka? Bagaimana kita mendapatkan pahala sebagaimana mereka mendapatkan pahala dengan amal yang banyak? Allah memberikan kita solusi, Allah berikan kita kemudahan-kemudahan untuk menyamai amal-amal mereka. Allah berikan kita malam yang namanya malam Lailatul Qadar, yang Allah berikan hanya untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang mana kalau kita beribadah di malam itu, yang mana kalau kita sholat di malam itu, maka sholat kita merupakan sholat lebih baik daripada sholat 1000 bulan. Yang mana kalau kita ibadah apapun bentuk ibadahnya, syaratnya karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah kita pada malam itu adalah ibadah yang paling baik di antara malam 1000 bulan. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr." Kata Allah, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah kau tahu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah malam lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Ini sebuah kemuliaan yang Allah berikan hanya kepada kita. Betapa sayangnya Allah kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Nabi Musa alaihissalam setelah mengetahui keistimewaan Nabi akhir zaman, setelah Nabi Musa mengetahui keistimewaan umat akhir zaman ini, Nabi Musa menginginkan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Musa, kalau begitu izinkanlah saya menjadi umatnya Muhammad SAW. Kata Allah berfirman, "Qala ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami, fakhudh ma ataituka wa kum minasy-syakirin." Kata Allah, qala ya Musa, berkata Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, wahai Musa, inni istafaituka 'alan nasi. Sesungguhnya aku telah memilihmu 'alan nasi di antara para manusia di zamanmu, bi risalati wa bi kalami. Dengan apa? Dengan aku mengutus engkau sebagai rasul, menyampaikan risalah. Wa bi kalami, dan aku izinkan engkau dapat berbicara langsung denganku. Fakhudh ma ataituka wa kum minasy-syakirin. Kata Allah, maka pegang teguhlah dengan apa yang telah aku berikan kepadamu, wa kum minasy-syakirin, dan jadilah engkau hamba yang bersyukur. Masya Allah, MK Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keberkahan-keberkahan yang Allah berikan. Ya, contohnya tadi malam Lailatul Qadar, malam lebih baik daripada malam 1000 bulan. Semoga kita menjadi umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah berikan khususnya kepada kita semuanya. Dan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat memberikan syafaatul udma di hari kiamat nanti. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul udma, di mana pada saat itu yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada saat itu tidaklah berharga, tidaklah berarti yauma la yanfa'u mal, yaitu harta, wala banun, dan juga anak. Artinya
Pada saat itu kita hanya butuh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tentunya masih banyak keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita mau mengambil keutamaan itu atau malah kita abai dengan keutamaan itu. Semoga Allah berikan kita hidayah. Semoga Allah berikan kita kemampuan untuk menjalankan segala perintah-perintahnya dan mendapatkan segala keutamaan-keutamaannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.